Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfulaila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada kodo dan kodar. Apa itu kodo dan kodar? Kode menurut bahasa artinya yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut Islam, kode artinya ketetapan Allah sejak zaman Ali-Jali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk. Sedangkan kodar dalam bahasa artinya yaitu kepastian, peraturan, atau ukuran. Dalam Islam, kodar berarti perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Macam-macam takdir. Kodo dan kodar sering disebut juga dengan takdir. Secara umum, ada dua macam takdir menurut pendapat sebagian ulama, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya adalah mutlak. Mutlak dalam hal ini artinya tidak bisa dipengaruhi oleh apapun itu, termasuk usaha atau ikhtiar dari manusia yang paling sungguh-sungguh sekalipun. Adapun contoh takdir mubram antara lain adalah kematian, jenis kelamin, terbitnya matahari, adanya siang dan malam, dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mu'allaq sendiri adalah takdir yang masih berjalan sehingga bisa dipengaruhi oleh usaha atau ikhtiar sungguh-sungguh dari manusia. Adapun contoh takdir mu'allaq ini antara lain adalah kecerdasan, kesehatan, keahlian, dan lain sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Yang pertama ada surat Yunus ayat 49 yang artinya, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang kedua ada surat Ar-Ra'd ayat 39 yang artinya, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat umul kitab. Yang ketiga ada surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ciri-ciri orang beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha dan bekerja keras yang dilakukan secara maksimal. Ketiga, tawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Keempat, bersabar dalam menghadapi cobaan. Kelima, berperilaku berani, bertanggung jawab, dan menyadari kelemahannya. Keenam, bersikap optimis dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Dan ketujuh, senantiasa meningkatkan ibadah hanya kepada Allah. 4 hal yang berkaitan dengan beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, ada takdir. Takdir adalah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukuran, tempatnya maupun waktu. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah terus berdoa dan meminta kepada Allah. Yang ketiga adalah doa. Doa adalah meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tawakal. Tawakal adalah ketetapan seseorang hamba kepada Allah tanpa ketergantungan. Perilaku yang mencerminkan sikap kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, belajar atau bekerja dengan sepenuh hati. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Yang kelima, selalu meningkatkan potensi diri. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Yang kedua, tidak membuat sombong atau takabur, karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedangkan kekuasaan Allah Maha Tinggi. Yang ketiga, memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko, karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah. Yang kelima, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya, karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada. Fungsi beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, mengajarkan kita untuk rendah diri. Yang kedua, melatih sabar dan tidak putus asa. Yang ketiga, menenteramkan jiwa. Keempat, menenangkan diri dalam menjalani masalah hidup. Yang kelima, melatih diri untuk terus berusaha sesuai kemampuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ni ska med till mig, walli, walli. Du som är